Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 22 September 2023. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 1 sampai dengan ke. Sebelum kita bersama merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala keindahan, rahmat, kesegaran, dan kekuatan yang dari semua menyatakan keselamatan-Mu yang kekal atas hidup kami. Maka kebenaran sabda-Mu ya Tuhan yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin ini juga cara kerja-Mu yang senantiasa menopang kami, sehingga kehidupan kami senantiasa dalam rahmat berkat dan kuasa-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Kuduskan dan layakan kami Tuhan oleh pengampunan dan kesempurnaan berkat. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian sabda Tuhan. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan. Serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Berbegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Berbaikilah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaikilah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Yang kakung, yang putri, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 22 September 2023 adalah percakapkan perbuatannya. Dulu waktu saya masih dikontrakan oleh gereja di daerah Pogung, sebelum dipastori di area atau di sekitar gereja Kristen Jawa Sarimulyo, saya tinggal di kontrakan tersebut kurang lebih 4 tahun. Karena saya biasa tidurnya itu pagi, maka saya tahu aktivitas-aktivitas di dini hari terutama. Ternyata sekitar pukul 2 pagi sudah ada pemulung yang mencari barang-barang bekas yang bisa dimanfaatkan atau dijual lagi. Pemulung tersebut biasanya menggunakan sepeda. Dan pukul 4:30 atau jam 4 lah, karena biasanya datang jam 4, setelah kemudian 4:30 siap-siap, ada pemulung lainnya, ibu-ibu. Dia tidak bersepeda, tapi modelnya dipikul begitu. Kenapa saya tahu? Ya karena setiap hari berjumpa. Dan biasanya yang ibu-ibu ini siang hari beliau duduk-duduk di samping kontrakan kami. Dan kami seringkali berbicara. Yang menarik dari ungkapan si ibu ini, dia mengatakan dari hasil memulung, dia bisa membeli 4 sepeda motor. Mungkin kita, wow. Tetapi kita lihat, bukan wow-nya, bukan seberapa banyak yang bisa ia beli, tetapi dari cara kerjanya. Pagi-pagi benar, sampai kemudian
sore hari. Jadi di area Pogung itu dia bisa bolak-balik. Tidak hanya sekali dia mencari, tetapi kemudian istirahat dulu, mencari lagi. Apa yang ia peroleh? Hasil dari kerja kerasnya yang luar biasa. Tentu ia setiap hari harus bangun pagi, kemudian mencari apapun itu, dia harus usaha dan lakukan. Karena dalam proses pencarian mencari barang bekas itu belum tentu ia mendapat barang-barang yang ia bisa jual. Karena apa? Tadi di dini hari sekitar jam 2-an ada pemulung lainnya sudah mendahului. Proses mencari inilah yang diteruskan dan dilanjutkan oleh si ibu ini dan juga anaknya. Jadi mereka menemukan kehidupan melalui memulung. Sekalipun dengan memulung itu belum tentu memperoleh seperti yang mereka harapkan. Bisa jadi lebih dari yang mereka harapkan, bisa jadi tidak yang diharapkan. Persis juga kehidupan kita. Bukankah kita terus mencari apa yang kita perlukan dan butuhkan? Mulai dari makan, minum, bekerja, kemudian mengisi BBM ke SPBU mana, mencari makan, misalkan harus ke warung mana, beli bakso kemana, beli soto kemana, bakmi Jowo kemana. Kemudian mau ke pasar mana, mau pasar Kolombo, pasar Kranggan, pasar Beringharjo, pasar Melati. Kita terus mencari. Dari setiap itu kita menjadi hafal dan menjadi ingatan-ingatan dalam kehidupan kita. Sehingga ketika, mau beli ongol-ongol di pasar Kranggan. Mau beli jamu, ada di pasar Beringharjo. Mau beli ikan, ada di pasar Kranggan lagi. Mau beli mangut, ikan asap untuk mangut, di pasar Demangan atau di pasar Kolombo. Kita tahu. Dan proses pencarian ilah yang kemudian membentuk kita. Kadang secara otomatis kita bisa langsung mengerjakannya. Persis tangan saya ini kuning-kuning. Kuning karena membuat jamu kunir plus temulawak untuk kesehatan tubuh saya. Jadi ketika tubuh saya tidak segar, saya harus segera membuat temulawak plus kunyit. Dan itu menyegarkan. Demikian juga dalam proses kehidupan yang terjadi di dalam teks Mazmur pasal ke-5. Sang pemazmur tidak melupakan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ia tahu bagaimana ia harus berjalan dalam kehidupan ini. Dengan mengingat pada kejadian yang sebelumnya, maka ia mengarahkan kehidupan ke depan. Ada sifatnya otomatis, ada tentu saja ada penuh pengharapan, dengan strategi, dan banyak hal yang kemudian ia bisa persiapkan. Maka ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima menarik. Di awal kalimat ada kata bersyukur, bernyanyi, bermegah, kemudian mencari, ingatlah. Berarti apa sih? Ya, proses kehidupan ditempuh. Bersyukur, bernyanyi, bermegah, carilah, ingatlah. Kehidupan sang pemazmur tidak pernah berhenti. Tapi mengawali dari setiap itu apa? Bersyukur. Bersyukur berarti apa? Telah menerima sesuatu dari yang dicari dalam kehidupan sang pemazmur itu sendiri. Dan ia menemukan dari pencariannya itu. Menemukan siapa? Menemukan Tuhan. Maka inilah pesan yang pertama. Maka kiranya di setiap hari yang kita awali, kita senantiasa bersyukur. Dan bukan hanya ketika awal kita berdoa dan berjumpa dengan Tuhan dalam doa terus bersyukur, tapi biar dalam segala hal
kehidupan yang kita tempuh hari demi hari diawali senantiasa dengan bersyukur. Sehingga dengan bersyukur itu kita akan terikat, menjadi lekat, menjadi dekat, dan kita dikuatkan dan menjadi percaya bahwa Tuhan juga bekerja dalam kehidupan yang sedang kita tempuh dan rayakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Dengan bersyukur mari kita kembali untuk apa sih? Mengenali, mencecap, merasakan perbuatannya. Dengan demikian kita akan merasakan kehadiran Tuhan yang memberkati kehidupan kita. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah bagi. Nothing. Serukanlah itu dalam pujian. Kita tentu saja punya lagu-lagu yang berkesan. Lagu-lagu yang diingat. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Akulah tenanglah kini hatiku. Dan berbagai nyanyian. Tueku, Gusti Yesus pamartaku, sundatyo kagunganyo. Bukankah pujian-pujian ini membuat hati kita menjadi tentram, manis, dan segar? Maka jangan hentikan puji-pujian kita kepadanya, supaya setiap ekspresi batin kita, nurani kita kemudian menjadi bangkit, dan kita memperoleh dan merasakan kembali kehangatan cinta Tuhan yang hadir. Bersyukur, bernyanyi, dan yang ketiga, bermegah. Inilah pesan yang ketiga, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Bermegah berarti apa sih? Berarti kita selalu mengagungkan, mengandalkan kekuatan Tuhan yang pernah berbicara dalam, yang pernah hidup dan dilupakan, tetapi hidupkan dalam kehidupan yang saat ini sedang terjadi dalam pergulatan-pergumulan kita bersama. Persis tadi saya mengatakan, kalau saya sedang kondisi lemah, saya harus ambil kunir temulawak. Sang pemulung tadi, saya harus terus mencari. Jika juga kita bermegah berarti terus mencari Tuhan. Dan inilah yang kemudian juga ada di ayat keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Jadi bermegah di dalamnya juga mencari Tuhan. Sehingga dalam segala perkara kita hanya terus mengandalkan cinta, kuasa, dan mujizat Tuhan. Maka dengan mengandalkan, kita akan menemukan kekuatan yang sejati dari Tuhan. Dan pesan yang keempat, kita perhatikan ayat yang kelima. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan. Bisa jadi ketika kita bersyukur, bernyanyi, bermegah, dan mencari, kemudian justru kita seperti tidak mendapatkan apa-apa. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan telah meninggalkan, padahal kita semua sudah berjerih lelah, memuji, persembahan, bersyukur, hidup baik, dan semua. Tapi ini benar yang saja. Teks ini di ayat kelima. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukan. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman yang dilakukan. Artinya dengan mengingat, kita dipulihkan. Bukankah Tuhan berhadir? Bukankah Tuhan telah menyatakan berkat yang berlimpah? Bukankah Tuhan telah menyelamatkan? Dengan dari kawan, dari kekuatan dan kapasitas, kita terus naik. Kita bersyukur, bernyanyi, bermegah, dan mencari. Diawali dengan apa? Mengingat setiap perbuatan dan mujizatnya yang besar. Mari kita bangun ingatan itu untuk apa? Supaya kehidupan kita terus selaras. Selaras dengan apa? Selaras
menghadapi kita dengan gampang. Oh ya, ini suara Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan. Hingga apapun yang terjadi, kita terus berjalan dengan pengharapan dan keyakinan kita kepadanya. Sebagai penutup, tema hari ini, percakapkan perbuatan. Apa yang saya sampaikan, saya sedang menceritakan kisah dan menjadi inspirasi bagi saya secara khusus. Bagaimana para pemulung ini tidak pernah menyerah. Saya pernah melihat ibu pemulung menggunakan, saya harus sebut namanya, salon pas di sebelah kanan dan kiri. Artinya apa? Beliau sedang pusing. Tapi ia tidak berhenti untuk tetap memikul karung yang berisi barang-barang. Ia hanya terus berjalan dan kembali lagi, mengulangi lagi, kembali lagi dan mengulangi lagi. Itulah perjalanan kehidupan kita bersama. Maka yang sedang saya percakapkan tentang si ibu pemulung ini, pemulung yang datang dini hari, dari upaya dan proses yang telah mereka jalan. Maka mari kita percakapkan kembali perbuatan Tuhan yang hadir dalam kehidupan. Supaya tidak kita menceritakannya, kita diingat, kita ditegur, kita dibangkitkan bahwa Tuhan telah. Maka ia yang telah hadir, selamanya juga ia hadir menolong dan berkati kita. Oleh itu, teruslah bersyukur, teruslah bernyanyi, teruslah bermegah dan lega, dan semuanya dalam ingatan-ingatan kita akan perbuatan dan mukjizatnya yang besar, sehingga kita terus percaya bahwa kasih-Nya senantiasa menyelamatkan kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Engkau teguhkan kami untuk senantiasa mempercakapkan perbuatan-Mu. Dengan mempercakapkan dari setiap perbuatan-Mu, kami diingatkan. Dengan diingatkan kami dihantarkan untuk bersyukur, untuk bermazmur atau bernyanyi, untuk bermegah, dan mencari kekuatan cinta dan berkat. Karena itulah kehidupan yang harus senantiasa kami nyanyikan. Dan di dalamnya ada kuasa yang bekerja. Di dalamnya ada pengharapan dan kekuatan penghiburan jika kami terus melakukannya. Sehingga dalam setiap kehidupan yang kami terus jalani, kami akan menemukan berjumpa dengan-Mu Tuhan senantiasa. Karena kami sesungguhnya tidak berlelah. Karena Engkau senantiasa ada. Karena Engkau tidak bersembunyi. Tapi justru Engkau Tuhan yang siap sedia sepanjang masa dan waktu setiap peristiwa dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu. Biarlah kami terus mempercakapkan perbuatan-Mu, supaya kami terus ingat dan dibangunkan dalam pengalaman yang sama, untuk terus percaya bahwa Engkau hadir menyelamatkan kami beserta dengan keturunan kami. Karena kami yakin perbuatan-Mu itu besar, maka kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budian Dono, Ibu Kun Mariatin Subarti, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sarti Budi Santoso, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga atas kehidupan Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Iskak Puja Esa, Bapak Sahrun, Ibu Maria Tanan Lapu, Ibu Neti Paulina Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Saudara Andra Kristianto, Anak Nasya Alana. Demikian juga atas kehidupan Ibu Elfrida Sarah, Ibu Susilowati Pradiko, dan juga kami berdoa secara khusus untuk Bapak Anggit Bagus Nugroho setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Sarjito. Demikian juga Ibu Endang Tugirin setelah menjalani operasi di Rumah Sakit Panti Rapih. Kami yakin Tuhan Engkau menolong, kami yakin Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kelemahan fisik mereka.
kekuatan-Mu yang menyempurnakan dan kekuatan cinta-Mu Tuhan yang memulihkan. Kami percaya Engkau hadir atas setiap kehidupan hamba-Mu ini, dan Engkau memberkati setiap keluarga yang mendampingi. Kami yakin Tuhan Engkau memberikan penghiburan, kekuatan, dan berkat yang melimpah. Kami juga berdoa atas setiap pergumulan-pergulatan, kerinduan dan harapan kami dan keluarga kami, Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan hadir, terus Engkau menyehatkan jiwa roh kami. Engkau hadir memberikan juga apa yang kami rindukan dan harapkan ini. Kami Engkau lepaskan kami dari ketakutan, lepaskan kami dari beban berat, keputusasaan. Engkau hadir Tuhan menyatakan keselamatan itu, termasuk atas kehidupan anak dan cucu kami, dalam rumah tangga mereka, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Tolonglah ya Tuhan, kami percaya sempurna kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa Tuhan untuk kehidupan bergereja di GKJ Sari Mulyo. Kami percaya Tuhan berkat kasih, kemurahan, dan keselamatan-Mu terjadi atas kami semuanya. Kami percaya Engkau memberkati kehidupan berbangsa dan bernegara, kedamaian, memberikan kesejahteraan dan kemakmuran. Kami yakin pula Tuhan peperangan antara Rusia dan Ukraina, menurut cara kerja-Mu Tuhan, tepat pada waktunya dalam kehendak-Mu yang baik, peperangan itu akan berhenti. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Yang Kakung, Yang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, kini dan selamanya. Amin.